A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, pada hari yang sangat berbahagia ini, teman-teman, kita akan melanjutkan belajar kita, yaitu masalah ilmu sharaf, yaitu kitab Matan Bina wal Asas. Sebagaimana di pelajaran yang terdahulu sudah saya baca, sudah saya jelaskan bab pertama, bab kedua, bab ketiga. Maka untuk hari ini kita melanjutkan, yaitu pelajaran kita ke bab yang keempat ini. Ya, pada bab yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita masuki dalam pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Babur rabi'u fa'ila yaf'alu. Ini bab yang keempat. Al-babur rabi'u fa'ila yaf'alu. Maudunuhu alima ya'lamu. Bermula bab yang keempat itu fa'ila yaf'alu. Maudunuhu bermula timbangannya bab yang keempat. Bermula timbangannya bab yang keempat itu alima ya'lamu. Itu alima ya'lamu. Wa alamatuhu ayyakuna ainu fi'lihi maksuran. Dan bermula tandanya bab yang keempat itu bahwa adalah infi'ilnya bab yang keempat maksuran, itu dikasrahkan. Fil madhi, pada fi'il madhi, wa maftuhan, dan itu difathahkan fil mudhari, pada mudhari. Ya, kita ulang makna sekali lagi. Wa alamatuhu, dan bermula tandanya bab yang keempat ayyakuna ainu fi'lihi, itu bahwa adalah infi'ilnya bab yang keempat maksuran, itu dikasrahkan fil madhi, pada fi'il madhi, wa maftuhan fil mudhari, dan itu difathahkan pada al mudhari. Wa bina'uhu, dan bermula faedahnya bab yang keempat pula li ta'diyati ghaliban, itu sabit bagi muta'adi ghaliban, pada kebiasaan. Wa qad yakunu laziman, dan kadang-kadang ada ianya faedahnya bab yang keempat laziman, itu lazim. Ya, kita ulang sekali lagi maknanya. Wa bina'u, dan bermula faedahnya bab yang keempat pula li ta'diyati ghaliban, itu sabit bagi muta'adi ghaliban, pada kebiasaan. Wa qad yakunu laziman, dan terkadang-kadang ada ianya faedahnya bab yang keempat itu lazim. Mithalul muta'adi nahu alima zaidunil mas'alata. Ini bermula contoh muta'adi. Nahu itu seumpama alima zaidunil mas'alata, telah mengetahui oleh Sidit akan satu masalah. Ini zaidunil dibacanya zaidul sebenarnya, cuma kan baris tanwin berjumpa dengan alif al, lahirlah nun kecil di sini, zaidunil mas'alata. Ya, harus kita ingat bila ada tanwin berjumpa dengan alif al, itu harus kita lahirkan, harus kita baca nun kecil di sini. Ya. Sekali lagi, misal muta'adi, bermula contoh muta'adi, nahu itu seumpama alima zaidunil mas'alata, telah mengetahui oleh Sidit mas'alata akan satu masalah. Wa misul lazimi, dan bermula contoh lazim, nahu itu seumpama wajila zaidun, julinglah Sidit. Wajila zaidun, gemetarlah Sidit. Ya, untuk penjelasannya di bab yang keempat ini, bab yang keempat fa'ila yaf'alu. Jadi fa'ila yaf'alu bab yang keempat. Timbangannya mauzunhu, timbangannya bab yang keempat itu alima ya'lamu. Itu sama timbangannya sama fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu sama timbangannya. Seperti sudah saya bilang kemarin, ini barisnya, baris alima sama barisnya, cuma hurufnya yang beda. Tandanya bab yang keempat. Bagaimana tandanya bab yang keempat? Ada infi'ilnya itu dikasrahkan. Ya, infi'il madhi. Infi'il madhinya dikasrahkan. Ini infi'il madhi. Lam ini. Ya, lam ini infi'il. Alima, ain fa fi, lam in fi, mim lam fi. Ya, seperti fa'ila, fa fi, in fi, lam fi. Ain fa fi, lam in fi, mim lam fi'il. Alima, lam ini infi'il. Infi'ilnya baris kasrah. Ya'lamu, dan dipatahkan pada mudhari, sedangkan pada fi'il mudhari, pada mudhari infi'ilnya sudah baris patah. Mana infi'ilnya di lam, ya'la, la itu infi'il sudah baris patah. Jadi dapat kita simpulkan di fi'il madhi infi'ilnya baris kasrah, sedangkan di mudhari'nya infi'ilnya baris patah.
Wa bina'uhu, adapun faedahnya bab yang keempat ini yaitu muta'adi. Ya, faedah bab yang keempat ini muta'adi pada kebiasaan, dan ada pula yang faedahnya lazim, cuma jarang kita mendapatkan. Sering kita mendapatkan faedah bab yang keempat ini muta'adi. Contoh muta'adi, bagaimana contoh muta'adi? Alima Zaidunil mas'alat, telah mengetahui oleh Zaid akan satu masalah. Seperti yang sudah kemarin saya bilang, muta'adi melampaui bud si fa'il kepada maf'ul bih. Ini masalah ini maf'ul, sedangkan Zaid ini si fa'il. Jadi si Zaid dia sudah memahami satu masalah. Artinya perbuatan dia, pemahaman dia sudah melampaui kepada satu masalah ilmu. Ya, artinya ada yang melampaui, ada fa'il, ada maf'ul. Jadi si fa'il ini sudah memahami satu masalah. Jadi melampaui perbuatannya kepada satu masalah ini. Bukan dia pukul masalah ini, tapi dia sudah memahami, yaitu satu masalah. Contoh lazim, wa misal lazimi, contoh lazim, wajila Zaidun, gemetarlah Sidit. Wajila Zaidun, gemetarlah Sidit. Ya, ini gemetarlah Sidit. Arti gemetar Sidit, Sidit ini gemetar ya, takut dia, gemetar. Jadi gemetarnya nggak ada melampaui perbuatannya kepada orang lain. Dia yang gemetar, nggak ada orang lain. Nggak ada masalah dengan orang lain. Tapi di sini memang bukan masalah ini bukan orang lain di muta'adi, tapi masalah ini dia sudah memahami satu masalah ilmu. Ya, selanjutnya kita lanjut. Bab kelima. Ya, kita lanjut ke bab kelima. Al-babul khamisu, bermula bab yang kelima, fa'ula yaf'ulu. Ini langsung kita lanjut ke sini. Al-babul khamisu, fa'ula yaf'ulu, maudhunuhu hasuna yahsunu. Bermula bab yang kelima itu fa'ula yaf'ulu. Mauzunuhu, bermula timbangannya bab yang kelima, hasuna yahsunu, itu hasuna yahsunu. Wa alamatuhu, dan bermula tandanya bab yang kelima, ayyakuna ainu fi'lihi, itu bahwa adalah ain fi'ilnya bab yang kelima, madhumuman, itu didhummahkan, fil madhi, pada fi'il madhi, wal mudhari'i, dan pada mudhari'. Wa bina'uhu, dan bermula faedahnya bab yang kelima, la yakunu illa laziman, tidak ada ia kecuali lazim. Bermula faedahnya bab yang kelima, itu tidak ada ia illa laziman, kecuali lazim. Nahu, bermula demikian, itu seumpama hasuna Zaidun. Ya, hasuna Zaidun, baguslah Sidit. Jadi kita jelaskan bab yang kelima ini, fa'ula yaf'ulu sama timbangannya dengan hasuna yahsunu. Artinya barisnya sama, walau hurufnya beda. Adapun tandanya bab yang kelima ini, in fi'ilnya ini hasuna, ha fa bi sin, in pi, nun lam pi. Ini sin ini in pi. In pi-nya baris dhammah. Nalah in fi'ilnya itu dhammah pada fi'il madhi dan pada mudhari. Di sini in pi-nya dhammah, di sini juga dhammah. Jadi di fi'il madhinya in pi dhammah, di mudhari'nya in pi-nya dhammah. Adapun faedahnya bab yang kelima itu tidak ada kecuali lazim. Jadi faedahnya bab yang kelima ini cuma lazim, tidak ada yang faedah yang muta'adi, lazim. Ya, contoh hasuna Zaidun, baguslah Sidit. Sidit, baguslah Sidit. Jadi dirinya, ya, enggak ada menyangkut perbuatannya, kelakuannya kepada orang lain, dirinya yang bagus. Udah. Bab ke-6. Sekarang kita lanjut ke bab yang ke-6. Bab yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sadisu fa'ila yaf'alu. Ini. Al-babus sadisu, bermula bab yang ke-6. Fa'ila yaf'ilu, itu fa'ila yaf'ilu. Maudhunuhu, bermula timbangannya bab yang ke-6. Hasiba yahsibu, itu hasiba yahsibu. Wa alamatuhu, dan bermula tandanya bab yang ke-6. Ayyakuna ainu fi'lihi, itu bahwa adalah in fi'ilnya bab yang ke-6. Maksuran, itu dikasrakan. Fil madhi, pada fi'il madhi. Wal mudhari'i, dan pada mudhari'. Wa bina'uhu, dan bermula faedahnya bab yang ke-6. Pula lita'adiyati ghaliban, itu sabit bagi muta'adi ghaliban pada kebiasaan. Wa qad yakunu, dan kadang-kadang ada ianya. Faedahnya bab ke-6, laziman, itu lazim. Contoh muta'adi. Hasiba Zaidun amran fadilan. Telah mengira oleh Sidit akan si Umar akan yang lebih. Sekali lagi, telah menyangka oleh Sidit akan si Umar akan yang lebih. Jadi Sidit menyangka
bahwa si Umar ini orang yang lebih. Wa misul lazimi, sedangkan contoh lazim, nahu itu seumpama warisa Zaidun, telah mengwarislah Zaid, telah mengwarislah Zaid. Inilah contoh muta'addi itu bab ke-6, dan contoh lazim yaitu daripada bab yang ke-6. Ini Zaid dia mengira bahwa si Umar orang lebih. Jadi melampaui pemikirannya, perkiraannya kepada Zaid. Sedangkan di sini cuma Zaid dia mewarisi. Tapi apa yang ia warisi kepada siapa ia warisi tidak ada di sini. Ini makna lazim. Sekian untuk waktu ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.